Berikut, saya akan memberikan penjelasan dari latar belakang yang telah saya ambil dari jurnal yang telah saya baca. Negara hukum merupakan sistem yang menjadikan hukum sebagai landasan utama penyelenggaraan negara. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan masalah seperti tumpang tindih peraturan dan pengaruh kepentingan politik dalam legislasi. Konsep hukum tata negara. Konsep negara hukum didasarkan pada supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Indonesia mengadopsi unsur negara hukum dari sistem Eropa dan Anglo-Sakson. Berikut pengaruh sistem Eropa dan Anglo-Sakson. Indonesia mengadopsi unsur negara hukum dari sistem Eropa dan Anglo-Sakson. Sistem Eropa, seperti sistem hukum kontinental, menekankan pentingnya kodifikasi hukum dan supremasi hukum. Sistem Anglo-Sakson, seperti sistem hukum umum di Inggris dan Amerika Serikat, menekankan pentingnya jurisprudensi dan perlindungan hak asasi manusia. Berikut penjelasan mengenai supremasi hukum. Supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum adalah sumber utama kekuasaan dan wewenang dalam negara. Artinya, semua tindakan negara dan pemerintahannya harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Supremasi hukum bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa negara dan pemerintahannya bertindak secara adil dan transparan. Sedangkan, perlindungan hak asasi manusia adalah prinsip yang menyatakan bahwa negara dan pemerintahannya memiliki kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk memastikan bahwa individu memiliki kebebasan dan hak-hak yang sama dan tidak dapat diganggu-gugat oleh negara atau pihak lainnya. Pembaharuan hukum tata negara. Pembaharuan mencakup lembaga perwakilan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat, agama dan pendidikan. Mencakup reformasi peraturan perundang-undangan, fokus pada presentasi lembaga, ekonomi, dan kesejahteraan, serta agama dan pendidikan. Pentingnya reformasi struktural dan substansial. Fokus utamanya adalah menyesuaikan hukum dengan kebutuhan sosial dan perkembangan zaman. Berikut politik hukum untuk tujuan negara. Politik hukum untuk tujuan negara adalah kebijakan dasar negara yang merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai Pancasila, serta RPJP dan RPJM. Fungsinya untuk mewujudkan tujuan negara seperti alinea keempat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara yang dimaksud dalam pembaharuan hukum tata negara dalam sistem negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan, kecerdasan, kehidupan, mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial, menjadikan keadilan bagi seluruh rakyat dan melandaskan ideologi sebagai pedoman utama. Pastinya, tujuan negara tersebut memiliki tujuan yang baik untuk negara kita. Dan dalam menggunakan hukum tata negara, sistem hukum menjadi lebih tertata. Dalam sistem hukum pemerintahan di negara yang sudah ditata, pasti memiliki celah dalam permasalahan. Contoh permasalahan praktis dalam sistem hukum di negara kita yaitu tumpang tindih peraturan perundang-undangan serta dominasi kepentingan politik dalam pembentukan hukum. Dalam sistem hukum pemerintahan di negara, jadi kesimpulan yang saya ambil adalah negara hukum menjadi jalan menuju tujuan nasional. Politik hukum harus berlandaskan Pancasila dan konstitusi. Pemerintah perlu merujuk pada RPJP atau RPJM dalam menyusun regulasi. Reformasi hukum tata negara adalah keharusan demi mewujudkan cita-cita negara hukum. Politik hukum berperan penting sebagai arah dan pedoman dalam proses reformasi tersebut, agar seluruh produk hukum mendukung terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan rakyat. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat dan membuka diskusi yang konstruktif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.